Untuk, kayak musibah gitu ya, untuk kebakaran banyak terjadi di beberapa daerah ya, seperti ada pesawat yang jatuh. Ini pesawatnya pesawat komersil ya, ada korbannya juga. Warnanya ada putih, biru gitu ya, ada merahnya juga. Ini menewaskan. Bulan Januari segera meninggalkan tahun baru 2025. Memasuki bulan kedua, rupanya masih banyak yang harus diwaspadai, terutama alam yang belum bersahabat. Curah hujan di bulan kedua tahun ini diprediksi masih tinggi, sehingga banjir bandang dan tanah longsor menjadi bencana yang harus terus diantisipasi. Sementara itu, ancaman gempa bumi datang mendekati pertengahan bulan. Skalanya cukup besar, terutama di beberapa tempat yang selama ini menjadi langganan gempa. Karena wilayahnya berada di atas lempeng bumi yang aktif. Tidak hanya gempa, gunung api juga memasuki fase erupsi setelah bulan ini. Lantas benarkah kecelakaan juga menjadi ancaman? Bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Bagai bergerak dalam senyap, tahun 2025 sudah akan memasuki bulan kedua. Dan sebelum bulan pertama berganti, hati-hati pergerakan alam yang berbahaya. Unsurnya lengkap, mulai dari elemen air, udara, sampai api. Artinya, ancaman banjir hingga kebakaran bisa menjadi sangat menakutkan. Pemukiman penduduk di kota-kota yang padat tidak bisa bersantai-santai di bulan kedua, sebab ada api yang akan menghampiri. Untuk kayak musibah gitu ya, untuk kebakaran banyak terjadi di beberapa daerah ya, seperti rumah-rumah penduduk gitu, terus kebakaran hutan, terus perusahaan yang cukup tuh lumayan terkenal gitu, akan terjadi kebakaran gitu. Dan memang tahun ini tuh untuk musibah kebakaran akan lebih banyak lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Begitupun kayak banjir gitu ya, banjir pun akan ada di beberapa daerah sampai menyeret kayak rumah, kendaraan seperti itu. Tapi nggak yang terlalu ini banget ya, bukan tsunami ini, tapi masih banjir gitu. Banjir yang lumayan besar kayak banjir bandang gitu. Penikmat ganjil misteri, jangan berhenti berhati-hati. Bukan hanya banjir dan kobaran api, bulan Februari juga akan diwarnai oleh bencana lain yang sudah seperti langganan, yaitu erupsi gunung berapi. Indonesia yang dikenal memiliki sangat banyak gunung api aktif memang tidak boleh lengah pada ancaman bahaya. Beberapa gunung besar yang ada di Jawa Tengah akan mengalami gejolak, termasuk yang selama ini dikenal tidak lagi mengeluarkan tanda-tanda erupsi. Gunung yang akan erupsi juga ada beberapa ya, ada 3 sih, tapi yang lebih di 1 di daerah Jawa Tengah. Gunung meletus, tapi meletusnya itu nggak sampai yang seperti yang sudah pernah terjadi ya, sampai gitu laharnya keluar-luar, nggak. Tapi ya lumayan cukup bikin penduduk di sekitaran situ ngungsi gitu. Tapi nggak makan banyak korban banget, nggak banyak korbannya, tapi ada. Satu lagi bencana yang bisa datang tiba-tiba, gempa bumi. Ini juga menjadi ancaman bisu karena kemunculannya tak pernah bisa dibaca. Gempa merupakan bencana yang juga langganan karena Nusantara berada di jalur bencana yang berasal dari perut bumi. Maka kepada masyarakat yang daerahnya menjadi langganan gempa bumi, jangan pernah meninggalkan rasa hati-hati. Kayaknya lebih banyak di Jawa Barat deh untuk
gempa ya. Jawa Tengah pun ada, tapi nggak sebanyak di Jawa Barat. Terus kayak di Sulawesi ada, Maluku ada. Gempanya cukup besar ya, tapi nggak seperti, korbannya nggak terlalu banyak juga, paling luka-luka aja gitu. Untuk di Jawa Barat itu cukup lumayan ya getarannya gitu, gempanya itu, dan itu akan berulang kejadiannya gitu. Lalu bagaimana dengan gempa megatrash? Insya Allah sih gak ada, paling ya gempa biasa aja. Gempa kalau megatrash itu kan kayak bener-bener kayak gunung-gunung gitu kan, kayak bersamaan gitu kan, gunung meletus di saat bersamaan, gempa juga, tsunami juga, itu kan megatrash kayak gitu kan. Kalau ini enggak, insya Allah tsunami juga nggak ada. Kalau gempa memang ada di beberapa tempat, dan itu lumayan memakan banyak korban juga, cuman enggak yang sampai ada tsunami, terus gunung-gunung juga, istilahnya kayak setengah kiamat gitu ya kalau megatrash itu. Tapi insya Allah sih nggak ada ya. Tapi benarkah tahun ini akan ada pesawat jatuh? Mengapa semua orang seperti beramai-ramai ingin menjadi viral? Maut dan bencana tidak hanya datang dari alam, karena peristiwa-peristiwa menakutkan dilihat Nyai Ratu akan terjadi di beberapa tempat. Salah satu yang besar adalah insiden jatuhnya sebuah pesawat komersial. Meski ada beberapa kecelakaan pesawat, penglihatan batin Nyai Ratu justru yang komersial yang paling tragis. Sebab pesawatnya jatuh sehingga tidak ada penumpang yang selamat. Saya di sini melihat kayak ada pesawat ya yang jatuh. Ada pesawat yang jatuh. Ini pesawatnya pesawat komersil ya. Aduh, mudah-mudahan nggak terjadi. Yang saya lihat sih ada. Terus kayak pesawat kecil ada korbannya juga. Warnanya ada putih, biru gitu ya. Ada merahnya juga. Ini menewaskan penumpangnya gitu. Jatuhnya kalau yang helikopter ini di darat, kalau yang komersil mudah-mudahan nggak terjadi ya, ini di laut. Kecelakaan tragis juga akan terjadi di jalan raya. Dalam penglihatan Nyai Ratu, ada kecelakaan beruntun, lokasinya di Tol Cipularang dan Trans Jawa. Tapi yang paling mengejutkan adalah peristiwa tabrakan yang melibatkan seorang artis. Selebritis ya, tapi udah nggak begitu terkenal gitu, yang akan kejadian tabrakan sampai nggak ada gitu. Mengendarai mobil, tapi itu karena dia kayak minum mengonsumsi barang yang itu gitu, terus tabrakan. Tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi gitu. Pokoknya ini lumayan dikenal sih orangnya gitu, cuman nggak yang sampai kayak selebritis udah terkenal banget. Kayak ini emang udah mantan sih udah, tapi masih cukup dikenal. Memasuki bulan kedua tahun 2025 yang secara astrologi memasuki tahun ular kayu juga akan diwarnai fenomena viral. Semua orang berlomba menjadi viral, tak peduli melakukan ulah-ulah bodoh. Ledakan media sosial ternyata juga dibarengi dengan fenomena-fenomena aneh yang sering tidak masuk akal. Semua seperti tak berhenti mengejar status terkenal. Tahun ini akan semakin banyak yang berlomba-lomba untuk menjadi populer gitu di media sosial, karena untuk pekerjaan kan emang nggak susah ya gitu, dan ditambah lagi mencari pekerjaan kan banyak ininya ya, persyaratan ini dan itu. Orang jadi berpikir kenapa enggak udah mendingan masuk ke kayak dunia media sosial gitu, bakal banyak lagi yang pengen viral. Dan tahun ini tuh tahun viral, bakal banyak yang tadinya nggak terkenal terus tiba-tiba muncul langsung terkenal gitu. Bahkan ada yang terkenal gara-gara viral itu dan akan menjadi artis gitu, bikin sensasi entah tentang apa gitu, tentang kayak mempermalukan diri pun akan dijalanin gitu, jadi viral gitu. Padahal itu niatnya memang hanya untuk viral.
Seorang selebriti diramal akan mengalami kecelakaan di jalan raya. Meski namanya tidak terlalu populer, tapi tragedi ini sangat mengejutkan. Lalu benarkah perceraian artis juga masih terjadi di tahun ini? Tidak hanya artis yang mengalami kecelakaan, di tahun ini panggung hiburan juga dihiasi duka yang jauh lebih mendalam. Sebab akan ada seorang komedian senior yang meninggal. Meski kondisinya sudah lama sakit, tapi kepergiannya tetap meninggalkan duka mendalam karena sosoknya yang pernah sangat populer. Pelawak ada, penyanyi dangdut ada, usianya udah di atas 50 ya, di atas 50 akan meninggal dunia. Terus pelawak juga ada, udah sepuh memang udah. Kalau yang rata-rata sih itu sakit ya, bukan kayak mendadak gitu, mendadak sakit terus meninggal gitu, nggak ada kalau kayak gitu. Ini udah ada sakit sih, udah ada riwayat sakit meninggal. Dan akan ada satu yang meninggal tuh laki-laki yang cukup heboh lah, dan akan bikin orang tuh sedih lah gitu karena orang itu meninggal. Cerita kekerasan dalam rumah tangga rupa-rupanya juga bakal dialami beberapa selebriti. Ada yang sudah lama terjadi tapi tak pernah tersiar karena selalu berakhir dengan kata maaf. Yang mengejutkan, kekerasan ini dialami seorang artis ternama meskipun beritanya tidak pernah menyebar. KDRT ada, tapi nggak parah, nggak sampai yang sebenarnya nih ya. Kalau untuk KDRT, udah setiap tahun juga ada, cuman nggak dikeluar-keluar aja. Karena nggak semua artis itu yang kena KDRT berani speak up gitu ya. Nggak semua orang mau disebarin ke media sosial, saya ditampar, saya di ini, enggak semua gitu. Ada kok yang kayak artis yang terkenal pun ada gitu ya, yang ada pernah ditampar sama pasangannya, tapi enggak yang sampai heboh. Mereka masih bisa, masalahnya itu bisa dibereskan dengan sendirinya, nggak usah heboh kesana sini sih. Banyak sebenarnya mah gitu. Dan tahun depan kalau yang sampai heboh karena KDRT, kayaknya nggak ada deh kalau artis terkenal ya. Tapi bagaimana dengan fenomena perceraian di kalangan selebriti? Masihkah banyak? Perceraian mah itu mah udah nggak usah diramal juga sebenarnya ya, udah setiap tahun ya ada gitu. Cuman yang jadi bikin gegernya itu siapa dulu yang cerai kan gitu ya, terkenal terus tiba-tiba cerai gitu ya. Enggak sih, nggak ada ya. Cuman lumayan dikenal mah ada gitu, tiba-tiba cerai. Bahkan ya sekarang pun lagi kurang baik gitu, dan nanti akan ada sih perceraian gitu ya di beberapa selebritis, cuman bukan selebritis yang sangat terkenal gitu, kayak seperti Raffi Ahmad gitu ya, nggak ada gitu kan. Perjalanan bencana di tahun 2025 masih akan banyak terjadi. Jadi hati-hati, lakukan hal-hal baik. Jangan pernah menjadi pemarah agar tragedi enggan menghampiri. Semogalah kita semua diberi keselamatan dan keberkahan.